Rumah seorang pedagang siomay bernama Salam Prayitno hangus dibakar oleh warga pada Kamis 31 Juli 2025. Aksi pembakaran itu dipicu atas laporan penangkapan terduga pelaku pembunuhan terkait temuan mayat mengambang di Sungai Dusun Sukarame, Desa Haduyung, Kecamatan Natar, Lampung Selatan, tepatnya pada Sabtu 26 Juli. Warga bahkan diketahui melakukan pembakaran rumah terduga pelaku itu sebanyak 3 kali. Untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan rekan wartawan dari Tribun Lampung yaitu Dominius Desmantari. Halo rekan Dominius, bisa dijelaskan bagaimana kronologi pembakaran rumah terduga pelaku ini oleh warga rekan? Baik, Geran Arin, rumah Salam Prayitno terduga pelaku pembunuhan pegawai koperasi yang berlokasi di Dusun Purworejo, Desa Beranti Raya, Kecamatan Natar, Lampung Selatan, dibakar warga pada Kamis 31 Juli 2025, sekitar pukul 12 siang. Warga yang juga saksi mata di lokasi ya bernama Septa Adiputra 35 tahun mengatakan warga membakar rumah terduga pelaku pembunuhan sebanyak 3 kali, di mana yang menyebutkan pembakaran pertama pihaknya masih sempat meredam warga. Lalu kebakaran kedua, Pak Lurah setempat sempat datang dan mencoba melerai warga, namun warga tetap tersulut emosi hingga kebakaran ketiga, anggota Polda Lampung turun ke lokasi. Dia pun menceritakan kronologi pembakaran setelah ditemukannya jenazah diduga anggota koperasi tersebut. Para warga langsung beramai-ramai ke rumah terduga pelaku. Lalu jenazah tersebut dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk autopsi. Namun saat warga sampai di rumah terduga pelaku, warga tidak menemukan siapapun, sehingga warga yang sempat tersulut emosi merusak rumah terduga pelaku dan juga membakar rumahnya. Karena hari-hari sebelumnya warga juga sempat mendatangi rumah pelaku untuk mencari keberadaan korban karena dikabarkan korban tidak ada kabar atau menghilang sejak dari rumah terduga pelaku tersebut. Untuk korban sendiri, apakah ada korban dalam aksi pembakaran yang dilakukan oleh warga ini, rekan? Baik, untuk sekedar informasi, saat terjadi pembakaran atau perusakan rumah terduga pelaku tersebut, kondisi rumah sudah tidak berpenghuni atau tidak ada orang sejak korban dan juga terduga pelaku dikabarkan hilang sejak Minggu 27 Juli 2025 sekitar malam hari begitu. Untuk kondisi terduga pelaku sendiri saat ini bagaimana rekan? Apakah sudah berhasil ditangkap pihak kepolisian? Baik, menurut keterangan Kapolsek Natar, Polrestabes Selatan, Polda Lampung, AKP Setio Budihowo, pelaku sudah diamankan, yakni dengan identitas Salam Prayitno. Terduga pelaku diamankan Kamis kemarin, 31 Juli 2025 siang hari. Tidak lama dari korban ditemukan di sungai di sekitaran wilayah Natar begitu, rekan Arin. Baik, terima kasih rekan Dominius atas laporannya dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Baru kami jelaskan memang terjadi dari pagi, namun tidak bisa main hakim sendiri, tetap akan kami lakukan proses penegakan hukum. Nanti kemungkinan besar yang akan melanganinya Subdit 1 Keamanan Negara di Krimum Polda Jatim. Untuk laporan polisinya sudah kami buatkan, sudah kami kirimkan ke Polda Jawa Timur, dalam hal ini Subdit 1 Keamanan Negara. Izin, Lampung dan maaf. Polda Lampung. Mohon maaf ya. Jadi tidak bisa main hakim sendiri, tetap akan kami proses. Izin dan kondisi saat ini gimana dok? Situasi alhamdulillah sampai saat ini sudah kita lakukan penjagaan, 2 SSK dari Dalmas dan 2 SSK dari Brimob berikut gabungan fungsi dari Lampung Selatan dan di backup dari Polda Lampung, seperti itu. Kami harapkan untuk rekan-rekan kami pasti transparan untuk keluarga korban ataupun jangan terprovokasi, percayakan pada kami, beri kami kesempatan, insya Allah semuanya akan selesai seperti itu. Dan mediko legal. Nah, pada malam hari ini kami akan menyampaikan terkait penemuan sesosok mayat yang terapung di sungai wilayah Kampung Kroya,
Dusun Sukarame, Desa Haduyang, Kecamatan Natar, Lampung Selatan. Tepatnya pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2025 pada siang hari itu. Telah dilaksanakan evakuasi oleh Polsek Natar, Polres Lampung Selatan dibantu oleh Jatanras Krim Polda Lampung, dan jenazah telah diotopsi dari pukul 14.15 siang hari hingga pukul 18.00. Pertanyaan kami ingin menjelaskan. Jadi yang pertama terkait masalah identitas korban, tadi sudah berdiskusi sama dari pihak keluarga korban. Tadi sudah kita perlihatkan dan menyatakan bahwa betul ini adalah jenazah yang tadi pagi ketemu di Sungai Kroya adalah jenazah korban. Yang pertama. Kemudian yang kedua terkait pelaku alhamdulillah tadi siang sudah kita amankan. Harapan kami, memang kami bekerja ada tahapan-tahapan sehingga kita untuk bisa menetapkan dia sebagai tersangka, kemudian menangkapnya, itu pasti ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui. Alhamdulillah tadi siang sudah kita amankan. Dan yang ketiga, rekan-rekan sekalian, kami terus mendalami terkait tentang bagaimana modus operandinya, kemudian modus barang buktinya apa saja yang ada. Saat ini kita masih terus melakukan pendalaman, mencari semua bukti, barang bukti, alat bukti sampai lengkap. Kita bisa akan memberikan gambaran secara gamblang kepada rekan-rekan media sekalian. Saya dokter forensik yang telah melakukan otopsi pada kasus ini. Saya melakukan otopsi mulai dari pemeriksaan luar dan dalam. Jadi temuan-temuan yang bermakna yaitu yang pertama luka terbuka di leher, tepi rata dengan kedua sudut tajam. Itu luka tersebut sampai ke memotong pembuluh darah besar pada leher, sisi kanan dan sisi kiri, terus batang tenggorok sama kerongkongan, sampai menyayat luka tulang leher ketiga. Jadi untuk luka-luka yang itu akibat trauma tajam. Untuk luka-luka lain, luka-luka trauma tumpul itu pada pundak kepala, terus pada pelipis kanan, pada lengan kanan, punggung tangan kanan dan kiri, dan punggung kaki kanan dan kiri. Dan beberapa ada luka sayat di rahang kiri bawah, dan juga di kumpulan luka sayat di dada sisi kiri atas. Itu untuk luka-luka yang saya temukan. Nah, kita masih melakukan pemeriksaan lanjutan untuk memastikan bahwa luka-luka tersebut, terutama yang di leher itu, akibat dari perdarahan masif. Jadi untuk sementara, untuk sebab kematian korban itu akibat perdarahan masif karena trauma tajam yang memotong pembuluh darah besar leher dan batang tenggorok serta kerongkongan. Selanjutnya kita pastikan apakah korban tersebut waktu ditemukan waktu dalam air itu sudah meninggal atau belum. Nanti kita lihat patologi anatominya. Bang, tadi gimana kejadiannya dong? Kejadian dari awal. Tadi yang hari ini dulu. Oh, yang hari ini. Kebakaran dibakar. Itu karena setelah mayat itu ditemukan di Kroya, langsung dipanggil polisi kan untuk diambil mayatnya. Setelah itu barulah kejadian polisi datang, terus masyarakat dari korban itu ke rumahnya si pelaku. Karena pelakunya nggak ada, mungkin mereka melampiaskan emosinya ya untuk membakar rumahnya. Akhirnya dari pihak Polda datang untuk ke sini untuk membantu masyarakat ini. Ya alhamdulillah lah, sekarang alhamdulillah. Ya sebetulnya untuk
keluarga korban juga ya kami maklum gitu kan. Alhamdulillah gitu, nggak ada kerusuhan apa-apa. Udah aman lah ya sekarang. Aman. Mulai ramai dari malam apa sih? Hah? Mulai ramai dari mulai malam kapan? Kalau mulai ramainya tuh setiap minggu malam Senin. Mulai dari minggu malam Senin. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.